bagi kita yang bersabar untuk menjaga keutuhan makna Ramadan. Maka tugas kita bagaimana menjaga agar minuman-minuman yang kita sudah siapkan tidaklah masuk dulu ke kerongkongan kita. Bahkan minuman pun pada saat belum tibanya waktu berbuka, dia akan berhenti untuk menetes karena dia menunggu tibanya waktu berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih berada di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, bulan yang sangat kita harapkan agar puasa kita menjadi sempurna. Selawat beriring salam, mari selalu kita sanjung sajikan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dari beliaulah kita belajar tentang bagaimana tata cara agar Ramadan yang kita jalani, agar siyam puasa yang kita jalani akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Dalam sebuah hadis dhaif pernah diceritakan bahwa Rasulullah bersabda, "Sumu tasihu, berpuasalah engkau maka engkau akan menjadi sehat." Hari ini kita berada di bulan Ramadan dan kita menjalani pahit getirnya berpuasa. Kita menahan haus dan juga lapar di siang hari. Akan tetapi ini adalah perjuangan agar puasa yang kita jalankan sebagai suatu ibadah akan menjadi ibadah yang sempurna. Mungkin saat ini kita sudah mempersiapkan untuk sebentar lagi kita berbuka puasa. Di antara kita ada yang sudah menyiapkan minuman, bahkan ada yang sudah mencoba membuka botol-botol minuman karena menunggu detik-detik menjelang waktu berbuka. Akan tetapi, bagi kita yang bersabar untuk menjaga keutuhan makna Ramadan, maka tugas kita bagaimana menjaga agar minuman-minuman yang kita sudah siapkan tidaklah masuk dulu ke kerongkongan kita. Bahkan minuman pun pada saat belum tibanya waktu berbuka, dia akan berhenti untuk menetes karena dia menunggu tibanya waktu berbuka. Mungkin saat ini ada yang bisa masuk, tapi itu bukanlah minuman yang akan masuk ke dalam kerongkongan kita. Sesaat lagi bila tiba waktu berbuka azan maghrib berkumandang, maka minuman ini akan mampu dan bisa tumpah ke dalam kerongkongan kita. Dan itulah tanda bahwa Ramadan kita telah sempurna. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ibadah puasa Ramadan yang sempurna dari sahur tadi pagi hingga nanti berbuka tiba, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana kelaparan yang kita rasakan akan menyempitkan jalan darah sehingga syaitan yang datang hendak menggoda dan merayu kita akan kesulitan mencari jalannya. Inna syaitana yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan akan berjalan sesuai dengan arah jalur aliran darah. Kalau kita sudah menyempitkan aliran darah untuk syaitan, maka insya Allah kesempurnaan akan terjadi pada siyam Ramadan, pada ibadah puasa yang kita jalankan dari tadi fajar shadiq terbit sampai nanti azan maghrib berkumandang. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyur amsalihah. Setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan sampai 10 ila sab'i mi'ati dhi'fin, hingga 700 bagian. Kita mengetahui ada amalan-amalan yang dilipat gandakan bahkan sampai hingga 700 bagian. Seperti berinfak di jalan Allah,
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menyedekahkan, menginfakkan harta pada jalan Allah. Sebagaimana seseorang yang menanamkan satu bulir padi, lalu tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai akan tumbuh biji-bijian 100 butir lagi. Sehingga 1 berbanding 700, dan Allah akan melipat gandakan kepada siapa yang dikehendaki. Dalam hadis riwayat Muslim yang tadi kita bacakan, bahwa yudha'afu amal ibni Adam. Amal ibnu Adam ini akan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Fa'inna Allah azza wa jalla. Tapi Allah azza wa jalla berkata, illa saum, kecuali puasa. Fa'innahu li, karena puasa itu hanya bagiku, kata Allah. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalas berapa lipat ganda atas puasa yang dikerjakan oleh kita semua, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Yada' syahwatahu wa ta'amahu min ajli lisaimi farhatani. Orang yang berpuasa, kata Allah, dia sudah rela meninggalkan makan dan minumnya karenaku, kata Allah. Maka bagi orang yang berpuasa, lisaimi farhatani, ada 2 kebahagiaan. Farhatun indal fitrah. Satu kebahagiaan ketika berbuka saat kita sudah bisa menenggak minuman dalam kerongkongan kita untuk membasahi yang tadi kering kerontang di siang hari. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bagi yang kedua yaitu kebahagiaan saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala khulufu famihi atyabu mirrihil miski. Dan bau mulut orang yang berpuasa, dalam hadis riwayat Muslim ini dijelaskan, lebih wangi bahkan daripada wanginya kasturi. Bagaimana kita berpuasa pada hakikatnya adalah meneladani sifat-sifat Allah. Allah yang Maha Rahim dan Maha Rahman menurunkan kasih sayangnya, dan inilah yang diharapkan kepada kita. Bukanlah berarti saat kita meneladani sifat Allah, kita harus menjadi seperti Allah. Karena Allah tidak dapat disamai oleh manusia. Rasulullah pernah bersabda, takhallaqu bi akhlaqillah. Teladanilah sifat-sifat Allah. Akan tetapi, sifat Allah yang kita teladani bukanlah dengan menjadi wahdatul wujud dengan Allah, akan tetapi mencoba mencari kesempurnaan melalui sifat Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita ketahui Allah sangat berbeda dengan makhluk. Kalau kita manusia butuh makan dan minum, tapi Allah tidaklah butuh makan dan minum. Kita manusia punya keluarga, punya anak, punya istri. Akan tetapi Rasulullah menegaskan bahwa Allah adalah zat satu-satunya yang kita sembah. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah adalah zat yang Maha Esa. Allahus samad. Allah lah tempat kita bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan bahkan bagi Allah tidak ada yang sekufu baginya, tidak ada yang sama dengannya. Terkadang Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa Allah berbeda dengan kita makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Karena Allah tidaklah seperti kita. Allah tidak memiliki anak, bahkan tidak beristri. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu walad walam takul lahu sahibatu wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Allah berfirman dalam Al-An'am ayat 101. Saat dijelaskan Allah memiliki langit dan bumi, bahwa Allah tidak memiliki anak, bahkan Allah juga tidak memiliki sahabat, tapi Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah mengetahui segala sesuatu. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dalam surat Al-Jin ayat 3 juga dijelaskan bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa. Dan Allah tidak mengambil sahabat dan juga tidak mengambil anak. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama. Wa la takunanna minal musyrikin. Al-An'am ayat 14 sebagai surat ke-6. Di situ dijelaskan. Katakan wahai Muhammad,
Apakah selain Allah ada yang engkau ambil sebagai Tuhan? Padahal Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah memberi makan kepada kita semua, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Saat sebentar lagi Anda berbuka puasa, Anda diberi makan oleh Allah. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah tidaklah diberi makan. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Dan aku diperintahkan menjadi orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Wala takunanna minal musyrikin. Dan janganlah kita menjadi orang yang musyrik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Ada beberapa hal yang harus kita jaga. Ada beberapa metode yang harus kita pelihara saat kita ingin puasa Ramadan kita sempurna. Dalam kesempatan singkat ini akan kita coba bahas dan akan coba kita telusuri apa yang menjadi tips bagi menyempurnakan ibadah puasa kita. Yang pertama, kita haruslah mengoptimalkan sahur kita. Saat pagi hari kita terbangun, kita bersahur, dan ini adalah perintah Rasulullah melalui sebuah hadis Bukhari, tasaharu fa inna fis sahuril barakah. Bersahurlah engkau karena dalam sahur ada keberkahan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dijelaskan, ista'uni bis sahuri ala siyam. Tolonglah dirimu untuk sanggup berpuasa dengan melakukan sahur. Wasta'inu bil qailulati ala qiyamil lail. Dan biasakan tidur siang agar sanggup beribadah di sepanjang malam. Agar kita mampu melaksanakan ibadah puasa yang sempurna, maka alangkah baiknya ibadah sahur ini harus dioptimalkan dengan mengakhirkan waktunya sehingga mendekati waktu sholat subuh. Yang kedua, kita upayakan agar menyegerakan berbuka. Berbuka puasa adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyegerakannya. La yazalunan nasa bi khairin ma'ajilul fitrah. Selalu manusia ini akan berada dalam kebaikan selama mendahulukan berbuka puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Al-Muslim, dan juga At-Tirmizi. Saat kita berbuka puasa, kita lakukan dengan membaca bismillah sebagaimana diajarkan Rasulullah. Lalu berdoa sebagaimana hadis Rasulullah. Zahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah ta'ala. Dan hal ini dijelaskan dalam mulhaq, dalam bonus Al-Walul Islami Ramadan pada tahun 1390 Hijriah, halaman 38 sampai 40. Tips yang ketiga yaitu giat membaca Al-Qur'anul Karim. Kalau kita mau puasa sempurna, maka kita harus sering membaca Al-Qur'anul Karim. Bagaimana dijelaskan setiap malam Jibril mendatangi Rasulullah, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Al-Qur'an hadir dan diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an yang menjadi pembeda bagi manusia antara kebaikan dan keburukan. Sudah barang tentu sepantasnya lah bagi kita untuk selalu menggunakan bulan Ramadan agar sempurna puasa kita dengan membaca Al-Quran. Yang keempat, selalu mengkonsumsi makanan yang halal. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik yang Allah berikan kepadamu. Sudah pernah kejadian di dunia ini, di belahan dunia manapun, apabila ada suatu masyarakat, suatu kaum, sekelompok manusia yang mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah, baik itu kelelawar, ular, ataupun bahkan katak sekalipun. Makanan ini menjadi pencetus dan penyebab wabah corona yang saat ini sedang melanda seluruh dunia. Ini sudah barang tentu karena Allah pencipta kita sudah memberikan makanan yang cocok bagi mekanisme faal tubuh kita. Yang kelima, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa Puja TV, agar puasa Ramadan kita sempurna, kita harus sering bersedekah. Jadikan jiwa kita menjadi orang yang dermawan. Karena Rasulullah ajwadan nasi fi Ramadan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau paling dermawan dalam bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, pada saat juga didatangi oleh Jibril
setiap malamnya. Fa Rasulullah ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Maka Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan, bahkan lebih dermawan dari angin yang bertiup kencang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ini menjadi patokan bagi kita agar mengupayakan bersikap dermawan di bulan Ramadan. Yang keenam, jaga badan kita dari perbuatan maksiat. Baik itu anggota tubuh kita ataupun lidah kita. Man lam yada' qaula zur falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta, maka Allah tidak perlu kepada puasanya bahwa dia meninggalkan makanannya ataupun minumannya. Dalam hadis riwayat Bukhari ini dijelaskan bahwa kita harus menjaga lidah dan juga menjaga anggota tubuh kita. Wasiyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah hadis yang menyatakan bahwa saat kita berpuasa agar kita menjaga lidah kita. Apabila salah seorang kamu sedang dalam keadaan berpuasa, maka janganlah dia marah. Apabila kita dicerca, dicaci dan juga dicela oleh orang lain, maka hendaklah kita berkata bahwa saya sedang berpuasa. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini dijelaskan tentang bagaimana kita mengelola anggota tubuh kita, termasuk lidah kita, agar tidak gampang terpancing untuk melaksanakan sesuatu yang mengandung emosi dan membuat puasa kita tidak lagi sempurna. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu syahwat. Agar puasa kita sempurna, kita harus menjaga yang namanya syahwat. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an, idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka 'anil kidbi wal muharram wa da'dzal jari wal yakun 'alaika wiqarun wa sakinatun yauma shaumika wa la taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawaun. Kalau kamu berpuasa, jagalah seluruh anggota tubuhmu berpuasa. Jangan jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama. Semoga apabila kita mengamalkan ketujuh hal ini, puasa kita insya Allah akan menjadi sempurna. Jangan kemana-mana, tetap di Puja TV.